Halo, Assalamualaikum. Gua Sandi Herawan dan seperti biasa Oh, bawa asisten. asistennya Dewi. Bawa asisten. Asisten. Jadi kita sekarang lagi ada di Gua Gudawang, lokasi yang sebenarnya udah lama banget pengen datang ke sini, tapi selalu dengar ocehan-ocehan orang katanya jauh, katanya jauh. Ya enggak lah cuy, kalau dari Bali itu baru jauh. Jadi ini adalah sebuah apa sih nih namanya? Sebuah, Masuknya situs atau apa? kalau gua itu kayaknya situs ya. Sebuah situs. Eh, jadi kalau dibilang situs mungkin bisa, karena katanya ini peninggalan zaman kerajaan, gua nggak tahu ya katanya ya. Nanti, Atau bisa disebut fenomena alam juga, karena ini gua dan ada satu misteri yang menarik yang bisa kita ulik. Tapi karena ini kayaknya bakal banyak penjelasan, jadi nanti yang ngomong yang bawain acara biasa. Kalau ngaprak gue serahin ke ini nih. Komando saya serahkan spesialis ngaprak, silahkan. Oke, jadi jangan lupa ikutin terus ngaprak. Ini ada 3 goa, Iya, si Menteng, si Mas Sigit, satu lagi apaan? Gua Sipahang. Kalau dilihat dari deskripsi singkat Gua Gudawang ini sebenarnya ada kurang lebihnya 12 goa. Cuman yang dikelola baru ada 3. Dangdutan dulu dong, hei. Yaudah, kita mau kemana dulu? Kayaknya yang paling deket sini ada tulisan Gua Sipahang itu 350 meter. Nggak tahu nih. Terserah. Enaknya yang mana, Pak? Sipahang paling jauh cuy, tuh lihat paling jauh ya? petanya tuh. Oh, berarti kita kayaknya ke si Mas Sigit dulu aja yang paling dekat. Yaudah, let's go, jalan yuk. Oke, sekarang aku udah ada di depan mulut goa. Kalian bisa lihat sendiri. Bentuk mulut goanya rada unik ya. Dibikin kayak kepala maung, yang ciri khas Sunda banget ya. Apa? Oh, itu macan ya, mau nggak? Maung. Aku kira kepala ular. Sorry. Enggak, kelihatannya kepala maung. Kalian bisa lihat ya, ada taringnya. Jadi ada apa di dalam? Banyak terus. Di center kayaknya gitu. Oke cuy, jadi gue sekarang sudah ada di depan mulut goanya. Itu di belakang gue itu goanya. Di dalam ya lumayan gelap ya kalau buat ini kamera. Jadi gue lagi nunggu si Mimi, katanya mau minjem senter karena gue nggak bawa lighting. Di dalamnya banyak kelelawar cuy ya, namanya gua ya, pasti gimana sih layaknya gua gitu, tempat ditinggalin beberapa makhluk pastinya yang tinggal di gua, salah satunya ya kelelawar, mungkin ada yang lainnya. Apa itu yang lainnya? Yaudah, sambil nunggu si Meme cari center, nanti kita masuk ke dalam. Udah dapat senternya? Sudah. Kayaknya itu bukan center deh. Lampu kurang nyala. Yaudah, mau kamu duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati licin, banyak kelelawar, nyamuk, dan kemungkinan makhluk-makhluk lainnya yang tinggal di gua. Lupa nggak bawa senter, Pak. Wow. Coba center ke atas ini deh. Nih, ih keren, apa sih istilahnya, stalagmit atau stalaktit? Lupa nih pelajaran
pelajaran IPA. Kalau yang dari bawah stalagmit, dari atas stalagmit. Stalaktit ya? Ya pokoknya begitulah, lupa. Nih bisa dilihat nih, coba kamu center ke sini. Nah jadi batuan ini tuh terbentuknya dari ini nih, air yang menetes. Tuh, nih gua zoom ya, deketin. Tuh jadi di ujung-ujungnya ini tuh ada air yang menetes ke bawah. Ini bentuknya kayak kura-kura ya. Nah jadi ini tuh terproses dari jutaan tahun lalu gitu, dari ya pokoknya prosesnya sampai jutaan tahun netes sampai akhirnya terbentuk kayak gini. Ya ada lah ya pokoknya di pelajaran IPA. Buka-buka lagi buku pelajarannya cuy. Ini banyak kelelawar. Oh kayaknya ada lorong lagi di sana, tapi lurus dulu deh ke depan. Ya. Ini deh aku yang megang lampunya deh biar kelihatan. Nah. Ya kan lighting kita rusak. Kelelawarnya ya ampun banyak banget. Harusnya ada lampu-lampu ya, misalnya ada apa? Bisi-bisi gitu harusnya berlampu, mungkin karena tadi si bapaknya bilang udah lama nggak banyak wisatawan yang datang ke sini. Jadi ya udah seadanya. Sebenarnya di atas juga ada celah ya. Oh iya cuy. Baru sadar. Nah, gua ini juga ada celah di atas. Itu ke sana kayaknya masih ada. Masih. Kamu Tadi mau si bapaknya mah lanjut ke sana? 30 meteran ke dalamnya. Mau lanjut sana? Ini nggak ada penerangan sama sekali ya di batu yang dari sini, cuma benar-benar ngandelin center. Cuman ini licin banget. Iya. Duluan sana. Udah mentok ya sampai sini ya. Bisa nggak ditaruh di sini buat kita foto lampunya? Keren ya. Bagian atas. Wow. Keren banget. Stalaktit atau stalagmit sih? Sorry ya, gue lupa, koreksi aja. Ini jadi salah satu, ini mungkin harusnya bentuknya runcing. Nih bisa dilihat ini kan. Kemungkinan ya namanya wisata dibuka buat umum. Ada orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin dipakai duduk atau dipakai apa, jadi akhirnya patah. Jadi sebisa mungkin kalau kayak gini, udahlah, nggak usah dipegang lah ya, nggak usah dimacem-macemin, biarin aja. Karena ini proses sampai jadi kayak gini tuh jutaan tahun gitu loh. Masa cuma hitungan detik patah kacau. Ini kayaknya harusnya bentuknya gitu. Yaudah, karena ini goanya cuman mentok sampai di situ doang belakang. Jadi kita keluar lanjut ke goa berikutnya. Let's go. Oke, sekarang aku udah ada di depan mulut Goa Simenteng. Bentuk pintu depannya mah sama aja ya, kayak yang tadi di Sima Sigit, bentuknya kepala maung. Jadi Goa Simenteng itu biasanya dijadikan objek penelitian oleh wisatawan karena
sambil baca ya. Tuh lihat sini. Jadi Goa Gudawang ini dibangun tahun 1990. Gudawang apa sih, Menteng? Kawasan Kawasan. kawasan Goa Gudawang ini dibangun, kayak mungkin ditemuin ya Pak ya, bukan dibangun, tahun 1990. Terus di dalam goa ini terdapat saluran airnya. Jadi Mungkin ini kali ya yang suka, yang ada tulisan tadi misteri sungai di bawah tanah. oh bisa jadi Mungkin yang ini. yang goa ini. Jadi buat kalian yang penasaran ikutin terus kenapa?